Salam, perkenalkan nama saya Linda Zantera Mila. Saya mahasiswa semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat landasan dalam pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembangan harus berdasarkan pada suatu pengembangan yang jelas hingga kurikulum dapat terarah dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa landasan yang digunakan dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Landasan pengembangan kurikulum pertama adalah landasan filosofi yang berkaitan dengan hakikat dan filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pengembangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Ketika peserta didik memiliki arah belajar yang jelas, peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai hasil yang terbaik. Berkaitan dengan filsafat, setiap bangsa atau pada kelompok masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, arah pendidikan sering kali tidak sama, tetapi hasilnya akan sama, yaitu membentuk karakter peserta didik dengan baik. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini yaitu dalam perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Integrasi antara individu atau terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup melalui dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Ada faktor lain di luar yang mempotensi mengubahnya, yaitu kematangan diri masing-masing dalam lingkungan di sekitarnya. Perlu ada suatu sistem pengembangan kurikulum yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan dari pendidikan dalam pengembangan perilaku peserta didik, yaitu landasan psikologis. Dan harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk bagian suatu sistem pengembangan dalam belajar dan saintisnya. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Apa yang akan menjadi landasan mengenai pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis. Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitar berupa masyarakat. Nilai-nilai yang ditetapkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan pengembangan kehidupan, sehingga sosiologis sangat penting dalam pendidikan. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dalam teknologi, yaitu teknologis. Ini sangat penting karena perubahan teknologi yang dulunya dari dulu sampai sekarang, sehingga berpengaruh untuk peserta didik. Jadi seorang landasan teknologi sangat bermanfaat bagi peserta didik agar peserta didik jangan ketinggalan.
Selanjutnya, landasan yang kelima yaitu landasan intek. Mengapa landasan intek perlu menjadi landasan pengembangan dalam kurikulum? Bisa disimpulkan bahwa dalam pengembangan kurikulum salah satunya haruslah memperhatikan intek, sebab tanpa memperhatikan intek, kurikulum tersebut akan ketinggalan zaman dan pelajaran tidak dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerja. Jadi landasan intek itu sangat diperlukan karena landasan intek bisa disamakan dengan teknologi, berkembangnya zaman modern yang menuntut seseorang harus lebih mengetahui pengetahuan baru. Jadi ketika kurikulum tidak memperhatikan intek, maka anak-anak atau peserta didik ketinggalan pengetahuan, akan tertinggal jauh, dan ketika mereka turun dalam dunia pekerjaan, mereka tidak akan mengerti apa-apa. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah sepakat konsep peraturan perundang-undang yang menjadi titik tolak sehingga pendidikan Indonesia yang menurut UUD 1945 meliput UUD RI, ketetapan MPRI, peraturan pemerintah, ketetapan presiden, dan lain-lainnya. Ini landasan yuridis juga sangat penting dalam pendidikan dalam kurikulum. UUD 1945 dan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan nasional. Pada pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Jadi, landasan yuridis ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan nasional. Jadi ini sangat penting untuk kurikulum karena ini berhubungan dengan undang-undang dan ketetapan bagi setiap warga. Sekian dari saya, terima kasih. Salam.